Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di analisa pagi hari ini 9 Oktober 2023. Sebelum kita memetakan untuk satu hari ke depan, kita terlebih akan mengevaluasi untuk satu hari kemarin di hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023. Seperti biasa kita buatkan garis bantu trennya, naik turunnya kita hitung, kita lihat dari beberapa hari terakhir belum ada yang signifikan di sana ya. Kemudian kita juga perkirakan ada kecenderungan di awal akan cenderungan bergerak turun ya. Tentunya sampai di mananya kita akan menguji di dua level, yakni di target 1 dan target yang kedua. Kemudian di area maksimum ya kita perkirakan ketika dia turun bergerak hingga di 1792 maksimum berada di titik jenuhnya. Ya tentu sebelum masuk ke area maksimum kita akan nanti uji di area targetnya. Kemudian jika di area ini ternyata tidak mampu ditembus dengan baik, dia berpeluang akan bergerak naik ya, kita uji di area targetnya. Kemudian target berikutnya selanjutnya kita akan uji di 1846 ya. Ini masih dilewati, maka maksimum berada di 1857. Berbarengan dengan rilis NFP hari Jumat kemarin, kita lihat ya sempat bergerak naik. Kalau kita lihat dari pergerakan awal ya sempat bergerak naik, ada sebagian yang sudah menyentuh, ada yang sebagian belum ya. Di sana maksimum bergerak di 1824, sementara kita 1824.60, sementara kita tempatkan di 1824.99. Sehingga kalaupun ini mungkin ya ada yang sudah tersentuh, tentu yang berlaku adalah risk management ya. Ada sebagian yang belum tersentuh karena masih ada space yang cukup di sana. Kemudian sempat bergerak datar lagi, naik turun, ini tersentuh di sana di 1824. Kemudian tentu ketika ini tersentuh kita recover di sana ya. Kita recover di bawah di 300 atau 350 hingga 400. Kemudian targetnya di mana? Ya, kita targetnya minimal bisa mengcover dari posisi buy-nya. Kemudian jika mungkin ada yang belum tersentuh di sana, kemudian posisi sell masih berada di sini, tentu ini juga berlaku ya. Ini juga masih ada peluang ya. Sebaliknya ketika ini sudah tersentuh, maka tentu kita akan menggeser posisi sellnya, bukan di 1817 tapi kita geser di lebih di atasnya ya. Kita bisa geser di maksimum 1819. Kemudian potensi bergerak turun hingga di mana? Sekali lagi kita uji di area target pertama, ini sebagai area ujinya. Yang kedua adalah di target yang kedua ya. Meskipun ada news tapi flashnya sebentar, habis itu ditolak kembali ya, ditutup di atas target. Itu artinya tidak mampu menembus target yang pertama ya, dia hanya false break dari target yang pertama, kemudian berubah menjadi hijau, posisi mulai melewati ya entry point di 1824 hingga target 1 tercapai ya. Dan ini adalah area juga menguji kemampuan dari bullish. Ketika dia mampu menembus dengan baik, kita uji lagi di 1836 ya. Ternyata hampir mendekati ya, seperti hanya di bawah. Dia hampir mendekati, habis itu gagal ya, dan tertutup di bawah target yang kedua. Selanjutnya dia masih mencoba untuk bergerak turun, tetapi dikembalikan lagi sampai tutup hari ya. Dengan demikian tentu ada peluang yang bisa kita dapatkan ya, kalau kita betul-betul bisa memanfaatkan dengan baik, jeli melihatnya,
pasti ada peluang yang bisa didapatkan dengan baik. Selanjutnya kita akan mengulas dan kita akan kembali melihat kondisi dinamika terkini ya. Ini pentingnya kita harus selalu mengamati dari sisi fundamental. Kita pentingnya untuk mengikuti berita-berita update yang tentu berkaitan dengan dinamika internasional ya. Baru-baru ini ada informasi yang terkini, yakni ada serangan kelompok Hamas ke Israel yang sangat memancing reaksi dunia, yang sangat ini menjadi perhatian dunia karena ada korban jiwa ratusan. Dan ini tentu sangat mempengaruhi ya, bisa mempengaruhi geopolitik dan bisa mempengaruhi pergerakan di pasar uang. Dalam hal ini di pasar emas dan pasar mata uang yang lain akan ada pengaruhnya. Dolar sempat menguat ya di beberapa mata uang. Dolar menguat di beberapa pasangan mata uang, tetapi terhadap emas dolar cukup melemah ya. Dari peristiwa itu tentu orang akan mencari safe haven yang lebih aman ya. Di antara yang paling aman adalah emas. Jadi emas menjadi lindung nilai yang lebih aman. Karena itu ketika kita buka ya, karena hari Sabtu, Minggu libur tentunya tidak ada pergerakan di MetaTrader. Hari Senin baru dibuka, tiba-tiba ada lompatan, ada pergerakan yang sudah cukup jauh dari tutupan hari Jumat. Dan ini terbiasa, makanya hati-hati ketika hari Senin ya. Ada kalanya ada peristiwa yang kita tidak tahu di belahan dunia sana yang bisa memicu reaksi pasar. Ya, salah satunya seperti ini ya, ada reaksi sangat cepat sekali. Ini kalau kita punya posisi di hari Jumat dan ketahanan kita tidak cukup, tentu akan kelabakan sampai di sana. Oke, kita akan lanjut di analisa hari ini dengan menggunakan teknikal dulu ya. Dari sisi fundamental tentu nanti akan berlanjut ya, ada efek yang lebih lanjut nantinya dari peristiwa Israel. Dari sisi teknikal kita lihat sempat bergerak naik, biasanya kalau udah lompat begitu nanti akan berlanjut. Jadi jangan terpancing nanti akan menutup gap ya. Jangan terpancing nanti akan menutup gap ya. Bisa saja tertutup tapi prosesnya agak lama terkadang ya. Sehingga kita manfaatkan aja dulu space yang ada. Kita manfaatkan peluang-peluang yang ada. Tetap kita menerapkan prinsip kehati-hatian ya. Jaga money management kita, jaga risk management kita, kemudian hati-hati jangan gegabah asal menempatkan posisi ya. Jangan terpancing dengan pasar yang kelihatannya tebal di sana. Kita ikut tren yang terbentuk nantinya, tetap saja kita ikuti tren yang ada. Nah, karena ini ada satu peristiwa, maka bisa tiba-tiba swing ya. Kalau kita tarik, tentu akan terjadi swingnya seperti ini. Dan nanti akan berpeluang kembali naik setelah terkoreksi. Tidak tahu terkoreksi sampai di sini atau sampai di sini. Nah, kita akan lihat nanti. Kita akan uji, bisa jadi akan terkoreksi sampai di sini atau sekali lagi hanya sampai di sini. Setelah itu akan kembali merangkak naik. Nah, kita akan manfaatkan aja dulu ya. Kita akan manfaatkan karena kita tidak mencari target-target yang sangat besar. Kita hanya manfaatkan peluang kecilnya dengan menempatkan entry point yang tidak terlalu jauh.
Kita tempatkan di 1856 ya. Baik, kita tempatkan di 1846. Sorry. 1856. Kemudian kita akan targetkan, kita nanti akan uji kemampuan pergerakan ini bisa sampai di mana. Kita lihat sisi sebelah kiri ya, kita lihat sisi sebelah kiri ya, kita tandai dulu sebagai area maksimumnya. Kemudian di target yang terdekat kita tempatkan di 1863. Selanjutnya kita nanti akan tempatkan berikutnya di 1868 ya, kira-kira sekitar 500-an ya. Naikkan sedikit. Oke. Kemudian dari sisi yang di bawah kita akan menempatkan ya posisi sel kita di sini di 1840. Nanti kita targetkan di area ujinya di sini. Kemudian lanjut kita akan tempatkan di sini maksimum, kita tandai dengan warna yang berbeda nantinya ya. Oke, kita perbesar dulu biar terlihat. Posisi buy tadi kita tempatkan di 1856.64 ya, dengan menempatkan target di 1863. Ini target dulu 1863. Kemudian selanjutnya kita uji di 1869 ya, kita jadikan target yang kedua di 1869. Kemudian maksimum ya, area jenuh kita tandai di atas sendiri ini dengan highlight ya, dengan warna yang lebih cerah nanti untuk kita berhati-hati di sana. Ini untuk area jenuh ya, 1876 ya. Meskipun kita batasi di sana bukan berarti tidak bisa menembus ya. Nanti kita lihat dinamikanya ketika dia betul-betul memang agresif dan punya momentum yang besar, tentu kita nanti sesuaikan ya dengan kondisi yang ada. Kita hanya perkirakan maksimum bergerak naik di 1876. Sementara di posisi bawah kita tempatkan sel di 1840 ya, selnya kita tempatkan di 1840 poin sekian dengan target yang terdekat ya, dengan target terdekat di 1833. Target kita tempatkan di 1833.93. Sebagai area uji, kita nanti akan amati di area di sini apakah mampu menembus atau mungkin ada pelemahan, mungkin ada penolakan dan sebagainya. Mampu menembus kita akan uji lagi di 1826 ya, kita jadikan sebagai target berikutnya di area 1826. Nih kita nanti akan uji lagi berikutnya, maksimum kita akan tandai dengan area jenuh di 1817 ya. Ini area jenuh kita tandai di 1817.
Ya, sekali lagi ini adalah perkiraan yang tentu pendapat ya, tidak harus diikuti, tidak harus dijadikan sebagai dasar. Minimal kita membuat satu simulasi. Nah, bagi teman-teman tentu kita berharap bisa mendapatkan peluang-peluang yang lebih baik dengan melihat kondisi marketnya. Bagaimana dengan resikonya? Ya, saya tidak selalu menempatkan posisi SL di sana. Kenapa? Karena resiko masing-masing nanti silakan disesuaikan. Ada yang suka cocok dengan resiko 1%, 0,5%, 2%, bahkan ada yang sampai 5%. Pilihannya ada di masing-masing trader. Kita tidak bisa memberikan angka-angka yang sama. Nah, nanti materi-materi berkaitan dengan seperti ini nanti kita akan sampaikan ulang biar teman-teman teredukasi dan tidak selalu harus menunggu orang menempatkan di mana SL dan TP-nya. Karena itu adalah pilihan masing-masing sesuai dengan tingkat kecemasan, sesuai dengan ketahanan, dan sesuai dengan skill yang dipunya. Mudah-mudahan hari ini maksimum profit kita, peluangnya juga bagus, bisa memanfaatkan peluang yang terbaiknya. Terima kasih, selamat pagi, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.